Nah, sekarang kita lihat yang terakhir, yang terdekat saat ini ya. Saat ini ya, biar kita juga nanti bisa membuktikan ke depan. Oke, perhatikan dia bergerak naik sampai di atas, dia terhenti, banyak terhenti di situ. Nah, itu kan paling gampang ya. Di atas tertingginya di situ, ada jarum pertama di sini naik gagal, naik lagi gagal, maka kita tandai high-nya sebagai harga tertingginya nanti ke depan mampu tidak dilewati. Kalau tidak mampu dilewati, maka harga tertinggi buy yang di situ. Tinggal kita mencari trigger petunjuk untuk turun. Contoh misalkan ya, ini bergerak turun, kemudian naik, mulai ada rejeksi, lagi, mulai ada loss momentum, ada rejeksi, mencoba gagal lagi, dan konfirmasi merah yang signifikan. Ketika ada konfirmasi merah signifikan, kita bisa menempatkan posisinya. Ya, apa yang menjadi dasar? Ada rejeksi, ada perubahan warna, ada rejeksi, ada perubahan warna. Kita bisa menempatkan entry-nya di situ. Targetnya tidak usah mulu-mulu, 250, 300 cukup. Ya, 300 maksimal cukup sudah. Apakah tidak boleh lebih tinggi? Boleh lah, lebih panjang boleh, tapi lebih aman kita amankan dulu target kita sampai di 300. 300 itu kira-kira di sini. Resiko di mana? Biasakan resiko itu selalu lebih rendah dari targetnya ya, sehingga kita kurangi sedikit aja sehingga sehat untuk rasionya nanti. Kemudian dari pergerakan ini apakah kita bisa masuk entry? Jangan. Ini sekarang posisinya lagi datar lagi. Posisinya lagi konsolidasi ya, tidak ada yang signifikan di sana. Sekarang kita coba untuk menggambar garisnya ya, karena di atas ini mulai berat, maka kita bisa menggambar mulai dari sini turun. Oke, perhatikan, kemudian koreksi naik, high-nya tidak membentuk high yang lebih baru, lebih tinggi. Kemudian ya, kita lihat konsolidasinya. Nanti kalau dia berat ke atas, lebih condong di bawahnya, maka bisa break di levelnya, break di support di sini, sehingga akan mulai terbentuk tren turun lagi. Nah, begini. Setelah break, jangan lupa nanti akan terkoreksi kembali. Biasanya begitu ya. Ini tentu karakteristiknya. Apakah nanti di sini atau di bawah lagi? Intinya setelah break akan terkoreksi kembali ya. Apakah sampai di sini atau hanya di sini ya. Intinya lebih rendah dari swing high-nya. Maka nanti kalau seperti ini tinggal tunggu koreksi turun warna merah, kita bisa entry sell di situ. Sehingga akan lebih potensial sekali. Dengan catatan tentu ini swingnya ini tidak dilewati. Kalau swingnya dilewati bagaimana? Ya bisa jadi nanti akan konsolidasi ya. Selama dia belum lebih tinggi dari swing di atasnya, maka tidak memberikan petunjuk kuat dia naik. Sehingga kalau seperti ini baru nanti akan mulai naik lagi, koreksi, kemudian bisa kembali naik lebih tinggi. Maka setiap ada swingnya, setiap ada level kita jadikan sebagai area ujinya. Oke, perkiraan kita akan seperti ini ya. Setelah itu nanti akan mulai turun membentuk satu struktur yang mengarah ke bawah. Jadi entry-nya tunggu sampai betul-betul break di levelnya, kemudian kita fokus ke buy, tunggu ada konfirmasi hijau, kita ambil posisi buy. Sampai di sini saja koreksinya, karena kita kalau sudah ini mengarah ke bawah, nanti koreksi naik, dia akan kembali turun lagi. Nah seperti ini, akan kembali mengarah ke bawah lagi. Jadi selalu kita membuat garis-garis ya, dan menunggu ini terbentuk, Kalau kita pengen menguji lagi, maka turunkan time frame-nya. Ya, mungkin kita kelamaan menunggu, kita bisa menguji dengan menurunkan time frame dari M15 menjadi M5. Ya, tentunya nanti targetnya juga semakin kecil. Oke, kita awali dari sini, dari 1 hari ini ya. Perhatikan
Kalau dia sudah mulai naik, ini ada koreksi kecil ya, tidak masalah kita coba untuk garis. Walaupun ini tidak terlalu signifikan ya, tidak terlalu signifikan, tidak usah diambil ya, karena cuma satu ya, kecil sekali. Nah, yang ini baru kelihatan ada koreksi turun. Oke, ada koreksi turun. Selalu perhatikan kalau arahnya naik, berarti nanti akan begini. Turun, naik, koreksi, naik lagi, break levelnya, kemudian koreksi lagi, setelah itu dia akan kembali naik. Silakan kita uji ya. Koreksi turun, kemudian naik lagi, kemudian koreksi lagi. Nah, koreksi lagi. Berarti sudah terpenuhi. Ya, sudah terpenuhi sampai di sini. Maka berikutnya akan kembali naik. Kapan kita ambil posisi buy? Saat sudah ada konfirmasi hijau di sini. Maka hijaunya kita lihat ini di sini. Entry kita di kanannya ya, di warna yang sudah berubah itu. Buy-nya di situ. Kita tidak melawan arus, tapi mencari peluang yang terbaiknya. Buy-nya di sini. Targetnya berapa? Ya, cuma karena ini M5, ambil 100 sampai 200. Ambil 100 sampai 200. 100 itu kira-kira ya 200 itu di sini. Ya, 200 di sini. Resikonya bagaimana? Resikonya hampir sama, kasih hampir sama saja. Turunkan dikit. Ya, karena ini time frame kecil ini kalau kita menggunakan risk dan reward ratio yang terlalu jauh, nanti yang kena selalu SL-nya. Kalau sudah terbentuk bagaimana? Kita tetap garis saja. Misalkan sampai di sini terakhir. Nah, berarti sudah lewat 1 2 3 4, ini sudah selesai. Maka kita mulai baru lagi dari sini. 1, mulai lagi ya. 2, oke, sudah mulai melewati ya. Jadi mulai tadi ini 1, kemudian 2 lebih tinggi. Kita tunggu nanti apakah dia koreksi turun. Kemudian kalau koreksi turun, apakah dia break lagi, kemudian apakah koreksi lagi. Jadi begini, 1 2 3 4 di sini. Baru yang kelima naik lagi. Kalau terbentuk ya, kalau tidak terbentuk jangan ya. Oke, kita mulai dari ini tadi ya, ini naik, kemudian turun. Nah, turun koreksi karena masih berada di atas supportnya, maka berpeluang kembali naik. Ya, berpeluang kembali naik. Tapi karena naiknya tidak lebih tinggi dari resisten, tidak membentuk high yang baru yang lebih tinggi, maka ini bisa konsolidasi dulu. Ya, konsolidasi itu yang naik turun dengan area yang hampir sama. Ya, konsolidasi, habis konsolidasi pasti meledak lagi. Oke, sudah mulai, sekarang mulai lebih rendah ya, kita lihat sisi high-nya mulai lebih rendah, sisi low-nya sudah mulai lebih rendah. Nah, sekarang saya coba tarik garisnya di sini. Oke, mulai turun 1, kemudian naik, kemudian turun, naik lagi, koreksi. Apakah ini akan lebih tinggi atau enggak? Kita lihat. Oh, ternyata enggak. Berarti berada di area sama ya, di area di sini. Sehingga kita perhatikan puncak dan lembahnya ya, mulai dari 1, kemudian 2, kemudian 3 ya. Ini menuju ke bawah. Kalau kita tarik menuju ke bawah, ya, sehingga berikutnya nanti akan cenderung turun lagi ya. 1 2 3. Oke, berikutnya kita akan, apakah dia akan turun lagi. Nah, ternyata tidak mampu menembus di sini ya, tidak mampu menembusnya. Jadi kalau kita tarik ya, 1 2 3, 4-nya masih belum terbentuk ya, 4-nya masih belum terbentuk. Yang ada adalah dia lebih tinggi, bahkan sama ya. Kalau sudah sama berarti datar lagi.
maka ini disebut dengan area konsolidasi ya. Sampai nanti membentuk yang baru lagi. Nah, ini oke. Sekarang sudah mulai ada merah lebih baru, maka kita mengawalinya dari sini. Satu. Ya, kemudian apakah ada koreksi naik sampai di sini? Tidak ada, maka kita tariknya dari sini. Terus lanjut ya. Tidak ada petunjuk naik, maka dia bisa jalan terus.